Saya wakili nanti makan otak deh. Sama Kodim, Adidas, pengadilan sing tere yo dijak ta ora iki. BPK. Bagus lunga. Ulang. Sukun ada mana? Ada. Ya. Ada juga. Mas Sukun Mbak ada mana, Pak? Ya niki sukun. Panas di panas, Dong. Niki ran Pak. Sukun ya. Panas, Mas. Sukun ada mana? Aku panas Bu. Entar cerah tunggu. Oke, Pak. Sama ya? Ibu. Sama nanti. Semua sama-sama. Ya. Baik Bapak Ibu, dalam hitungan ketiga kita musnahkan sama-sama. 1, 2, 3. Stop. Ya, taruh bawah. Taruh bawah ya, Pak. Taruh bawah ya. Taruh bawah. Foto bersama. Ya. Dilanjutkan penandatangan berita acara oleh saksi. Siap. Dilanjutkan penandatanganan berita acara oleh para saksi. Saksi pertama oleh versi PKN 1 Kanwil GJKN Jateng dan DIY, Bapak Rofi Ulunu.
MM. Penandatanganan selesai, dilanjutkan dengan pemberangkatan 7 anak TPA Tanjung oleh Bupati Kudus yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Satpol PP Kudus. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami berangkatkan pemusnahan dan pemberangkatan barang kena cukai ilegal ke TPA Tanjung Rejo Kudus. Kang, hati-hati Kang. Demikian rangkaian acara pemusnahan barang yang menjadi milik negara berupa bea cukai ilegal Kabupaten Kudus telah selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti perselisnya dibagi kan? Dibagi. Iya, kita pegang itu. Ya. Oh, iya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media pada kegiatan kolaborasi antara Kantor Bea Cukai Kudus dan Pemkab Kudus dalam skema pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi hari ini kami melaksanakan pemusnahan terhadap barang yang menjadi milik negara, hasil penindakan barang kena cukai ilegal yaitu rokok ilegal seperti yang saya sampaikan tadi dalam sambutan ya, sosialisasi. Hari ini kita memusnahkan sebesar 5,64 juta batang. Nanti rinciannya bisa dilihat di press release yang akan kami bagikan. Dan ini adalah hasil yang dimusnahkan hari ini adalah hasil penindakan periode kurun waktu dari Januari sampai Juni 2024. Kami masih punya saldo, tapi ini masih dalam proses untuk pengajuan persetujuan pemusnahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jadi insya Allah di tahun depan mungkin di awal-awal ya Pak ya, kami akan berkolaborasi lagi untuk memusnahkan seluruh barang kena cukai ilegal yang sudah kami lakukan penindakan dalam kurun waktu yang tersisa. Dan itu tidak berhenti di situ. Kami setiap hari, setiap waktu, insya Allah kami akan terus menggempur rokok ilegal ini karena ini bagian dari kecintaan kita kepada bumi. Seperti itu. Penindakan di mana aja itu? Kenapa? Penindakan di mana aja itu? Itu penindakan yang ada di wilayah kerja kami. Jadi wilayah kerja Kantor Bea Cukai Kudus ada 5 kabupaten yang seperti saya sebutkan tadi, Paku Jembara, Pati, Kudus, Jepara, Rembang, dan Blora. Paling banyak Bu di mana itu? Paling banyak itu sebenarnya kalau penindakan bangunan paling banyak di Jepara. Tapi kalau penindakan terhadap sarana pengangkut ya di lintas ini, di lintas sepanjang Pantura ini, Pantura dan juga ada juga yang lewat jalur tengah ya, karena kan Blora juga wilayah kerja kami. Dan kalau kemudian lepas dari Blora, begitunya masuk Grobogan itu wilayah kerjanya Kantor Bea Cukai Semarang dan kami akan berkolaborasi dengan teman-teman di Kantor Bea Cukai. Langkah konkret apa yang dilakukan Bea Cukai untuk menekan Langkah konkretnya adalah salah satunya melalui mekanisme pemanfaatan di BHCHT ini kami bekerjasama dengan Satpol PP melakukan operasi pasar,
melakukan sosialisasi yang tiada henti kepada masyarakat. Mungkin nanti bisa ditambahkan penjelasannya oleh Pak Kasatpol PP. Selain itu juga upaya restoratif justice yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa pemberian denda administrasi yang luar biasa besar kepada para pelaku itu juga kami harapkan itu bisa memberikan dampak atau efek jerah. Ya, Dari produsen rokok ilegal sendiri yang banyak terjaring itu di wilayah dari provinsi sebelah ya. Oh, Dari provinsi sebelah ya paling banyak. Tapi jangan salah, ya, kalau yang di wilayah Jepara. kerja sini juga ada, Ya, itu. Jepara. Oh, Jepara. Jepara. Karena memang di sana ada daerah merah ya, di salah satu kecamatan di sana. Mana aja Bu daerah merahnya? Daerah merahnya Robayan. Robayan Kalinyamatan ya. Ya. Seperti itu. Jadi memang paling banyak di sana, penindakan bangunan yang paling banyak di sana. Tapi kalau penindakan sarana pengangkut, memang yang paling banyak ya itu berdasarkan informasi dari provinsi sebelah. Saya nggak akan sebutkan daerahnya mana ya. Bu, kalau dari Robaya sendiri untuk pelakunya itu apakah sama atau berbeda orang? Ya bisa berbeda-beda itu. Kalau di berbeda-beda. Kalau di Jepara itu kebanyakan ketika kami mendapati penindakan bangunan itu sudah nggak ada orangnya, tinggal barangnya. Jadi kami tidak dapat menemukan tersangka. Jadi begini, kalau tidak ditemukan tersangkanya, kemudian kami hanya bisa mendapati barangnya, maka barang ini akan kami proses pertama sebagai barang yang dikuasai negara. Setelah itu ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara. Nah, ketika sudah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara ini kami ajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk mendapatkan persetujuan pemusnahan. Begitu. Tapi kalau ada tersangkanya, ya kami proses sesuai, kami bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan proses terhadap tersangka tersebut. Itu dari banyaknya penindakan yang sudah sampai P21 kasusnya itu berapa? P21-nya tadi berapa, Mas? Tahun ini 6. Tahun ini 6 P21-nya. P21-nya 6, itu juga di beberapa wilayah ya. Iya, betul. Kudus ada, Pati ada. Itu dendanya juga sampai miliaran. Iya, dendanya miliaran. Berapa kali lipat Bu? Berapa? 2 sampai 10 kali 2 sampai cukai. 10 kali nilai 2 sampai 10 kali nilai cukai. Gitu ya. Seperti itu. Ya, monggo Pak Kolek. Menyampaikan Ya. ya terkait apa yang sudah kolaborasi dengan kami. Saya tadi oleh Bu Leni, jadi Satpol PP memang ada di kegiatan penindakan, kegiatan pengumpulan informasi dan kegiatan atau operasi pasar. Kita bersama selain dengan Bea Cukai yang punya kewenangan penindakan itu, kami juga kolaborasi dengan aparat hukum, jadi dari kejaksaan, dari kepolisian, di Kodim juga kita lakukan operasi pasar. Sebelumnya adanya kegiatan pengumpulan informasi. Jadi kita mencari sumber-sumber di wilayah Kudus ini, karena kami melihat kalau yang ada itu di wilayah desa-desa, khususnya warung-warung kecil, ya mungkin di pelosok-pelosok itu yang rawan, yang punya potensi untuk rokok ilegal ini masuk ke situ. Tidak banyak yang pernah kami lakukan operasi itu. Kadang mereka mungkin menjual maksimal mungkin 2 pres, dan penjual itu datang di kios itu juga tidak lama. Ketika seorang penjual itu ragu-ragu, dia akan pergi. Jadi nggak perlu lama, dia taruh harga murah terus pergi, bayar selesai. Ini yang kami dapati sendiri bersama-sama dulu ketika operasi dengan teman-teman dari Bea Cukai, kami mendapati itu. Jadi sudah laku 1 pres, tinggal 1 pres yang sisanya ada sekitar ada tinggal berapa 6 ke 5 bungkus yang belum terjual. Jadi yang cerita penjualnya, dia kalau terburu-buru Pak, datang ke sini ya pakai motor, sepeda motor, jadi nggak kayak seperti sales rokok, enggak. Jadi dia hanya bawa tas kecil, datang buat 2 pres, oke, dia mau beli murah, udah tinggal. Karena dia juga takut ketahuan. Dan ketika penjualnya itu tanya sudah bertanya ini resmi enggak, langsung balik kanan. Berarti penjual ini, nah ini yang dulu yang pernah kami lakukan sosialisasi. Kita juga undang para penjual rokok di kampung-kampung itu yang kita undang ketika di tahun 2023 ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan sosialisasi yang kita sampaikan sekarang mungkin di lain tidak di kami, ke depan kita juga kepada para penjual rokok di kampung-kampung itu bisa lebih efektif. Pak, yang untuk produsen rokok ilegal di Kudus Pak, mana Pak? Kudus tadi sampaikan oleh Bea Cukai, Kudus tidak ada yang produksi itu tidak bisa. Jadi karena kami ketika sendiri juga diantara juga itu ada juga buru-buru rokok kita kan ada di berbagai wilayah.
Nah, orang-orang itu lah pasti karena dia dari pegawai pabrik rokok mesti tahu. Tapi kalau bahan kalau hanya produk itu hanya apa ya, bahan baku dan sebagainya itu kan dia jual, jadi belum kena apa, jadi kalau sudah sebentuk rokok itu yang kena. Jadi dia kayaknya kok di Kudus belum berani untuk membuat apa rokok ilegal itu, belum berani. Terima kasih. Terima kasih teman-teman ya. Nah, kalau ada penjelasan yang kurang jelas nanti menghubungi Pak Sidik ya, Pak Sidik ya. Siap. Oke, karena masih kita akan memberikan saran. Siap.